مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yalvianti, guru PPL di SMA Negeri 2 Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Agama Islam. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, disilakan kepada anak ibu semuanya untuk membaca doa dan juga membaca Al-Quran. Jika kita hendak melakukan segala sesuatu, hendaklah kita berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah agar dalam aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menuntut ilmu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, satu, pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, dalil tentang perintah menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang keempat, etika dalam menuntut ilmu. Yang kelima, kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang keenam, hikmah dalam menuntut ilmu. Baiklah anak ibu semuanya, kita masuk kepada pengertian menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui. Nah, sedangkan Quraisy Shihab mendefinisikan ilmu ini adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Artinya, sesuatu yang digambarkan itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan padanya. Intinya, ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu dalil tentang perintah menuntut ilmu, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, anak ibu bisa buka Al-Quran dan kita membaca sama-sama Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Artinya, berselindung aku kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu sekalian, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak semua orang mukmin itu pergi ke medan perang jika perang itu bisa diselesaikan sebagian umat Islam. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu keutamaan dan kemuliaan ilmu.
Di sini ada 4 keutamanya. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Nah, manusia ini diberikan tugas oleh Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia ini, Allah menjadikan keunggulan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sehingga dia mampu menjalankan kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat mengangkat derajat seorang manusia. Nah, ilmu yang kita miliki dapat mengangkat derajat seorang manusia, dapat menjadi orang yang terhormat dan berkedudukan. Nah, kita dapat melihat dari kehidupan sehari-hari kita, itu orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu di dalam menjalani kehidupannya itu jauh berbeda sekali. Yang ketiga, warisan para nabi. Nah, anak ibu semuanya, ilmu ini adalah warisan para nabi. Nabi merupakan orang-orang pilihan oleh Allah, manusia pilihan yang dengan ilmunya dia menyampaikan kebenaran kepada manusia. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Nah, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu etika dalam menuntut ilmu. Etika dalam menuntut ilmu di sini ada 3 macam. Yang pertama, meluruskan niat. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan atau bernilai ibadah, memulailah dengan membaca doa atau meluruskan niat kita. Apa tujuan kita melakukan aktivitas ini? Kita kembali menanyakan kepada niat kita. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Nah, jika kita sebagai pelajar, sebagai murid, kita harus menghormati guru kita, karena dengan ilmunya kita dapat cerdas, dapat pandai, dan menjadi orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu, jika kita memulai pembelajaran ataupun mengakhirinya, mulailah dengan berdoa kepada Allah. Nah, ibu semuanya, kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kita penuhi dulu etika dalam menuntut ilmu ini. Karena dalam menuntut ilmu, etika ini sangat penting. Yang kedua, menghindari tempat maksiat atau perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Nah, apapun ilmu yang kita dapatkan, kita mulai menerapkannya, mulai mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dengan kita mengajarkannya kepada orang lain, ilmu kita akan bertambah, kita akan mudah mengingatnya, akan lebih mudah kita di dalam mengajarkannya atau lebih mahir. Selanjutnya, memiliki semangat, bersungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa. Yang terakhir, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Nah, anak ibu semuanya, kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu hikmah menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu ada 3 macam. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridha malaikat, dan juga mendapatkan ampunan dari seluruh makhluk bumi dan menjadi pewaris para nabi. Yang terakhir yaitu pahala ilmu yang kita ajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya sudah wafat. Nah, anak ibu semuanya, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ilmu merupakan yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Jika kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, haruslah dengan ilmu.
Karena dengan ilmu kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik. Nah, dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat memudahkan jalan kita menuju surga, mendapatkan ridha malaikat, dan menjadi pewaris para nabi. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.